mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Intinya, kesimpulannya, awal Muharram perbaiki diri kita, istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan aniaya kepada diri sendiri. Singkat saja karena Pak Ustadznya sudah acara untu, sambil nunggu acara untu. Alhamdulillah saya berkesempatan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dalam rangka peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah sekaligus Suro sebagai tradisi kita orang Jawa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Bapak Ibu, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mohon maaf kedatangan saya terlambat karena tadi saya ke Sidoluhur dulu, acara IPWK DPRD Lampung Selatan di Sidoluhur yang harus saya laksanakan walaupun hari Minggu. Anggota DPR itu nggak ada hari merah, tanggal merah. Kalau memang tanggal itu harus ketemu masyarakat, harus bertemu masyarakat. Dan saya kemarin diundang sama Mas Bejo untuk hadir di sini atas undangan Pak Kodrat dan Pak Giman serta Bapak Ibu. Saya juga kemarin dimintai bantuan untuk beli kambing, nggak saya kasih. Bapak Ibu nggak saya kasih untuk beli kambing. Dimintain uang nggak saya kasih. Tapi saya hadir biar ikut makan daging kambingnya atas urunan bapak-bapak. Saya hadir di Balai Dusun ini 2 kali ini dalam rangka peringatan Suruan. Yang pertama saat saya mencalonkan diri, saya diundang, kemudian kita berdoa bersama dan alhamdulillah doa kita dijabah oleh Allah. Saya dilantik jadi anggota DPR. Tahun ini saya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sudah jadi anggota DPR. Di tengah semua masalah yang Bapak Ibu hadapi, dari awal saya niatkan saya ingin bersama Bapak Ibu untuk membangun Dusun Gunung Goci. Walaupun yang kita ajak kemarin masyarakat belum bisa bareng-bareng untuk membangun Dusun Gunung Goci, tapi mungkin itu adalah salah satu hal yang harus kita jalani sebagai mempererat rasa persaudaraan di antara kita. Dari awal saya sampaikan saya punya kebun di sini ingin membangun Dusun Gunung Goci. Untuk yang lainnya saya tidak memahami dan saya tidak ikut campur dalam urusan yang lain. Di sini awal saya masuk di sini Dusun Gunung Goci, balai dusunnya ya seperti ini. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kita sama-sama gotong royong perbaiki balai dusun ini mau apa enggak? Serius. Saya mau keramik balai dusun. Bapak Ibu mau gotong royong enggak? Oh. Widodo ini dari awal pingin bangun Dusun Gunung Goci, karena Dusun Gunung Goci ini dusun yang terpencil. Saya juga hidup di dusun yang terpencil, paham apa yang dirasakan masyarakat. Betul. Makanya dari awal saya ingin bareng-bareng bersama bapak-bapak. Walaupun banyak juga bapak-bapak yang nggak mau bareng-bareng saya, tapi saya tetap mau bangun Dusun Gunung Goci ini. Anggota DPR yang mau hadir di Gunung Goci setelah jadi anggota DPR siapa? Gak ada ya Pak? Sebelumnya datangnya cuma waktu butuh suara Bapak Ibu. Iya kan? Cuman waktu butuh suara datang ke sini ngemis-ngemis suara. Setelah jadi gak pernah datang. Begitu juga tadi yang disampaikan saya di desa Sidoluhur. Ini saya udah jadi DPR, udah kesini beberapa kali ngurusi kebunku dewi, nggak ngurusin yang lainnya. Kalau ada urusan yang lain saya nggak ngerti dan saya nggak ikut campur itu. Tapi mari kita tetap bersemangat untuk membangun dusun ini supaya lebih baik. Jadi saya mau bantu kirim keramik di sini. Pasirnya gotong royong mau nggak? Nah, nanti semen sama pasir saya yang beli. Kurang penak piye. Dulu saya bantu jalannya supaya enak, sekarang jalannya udah habis. Padi sih pada suntek. Nah, ini diusulkan
saya perjuangkan supaya dusun Gunung Horji ini jalannya diperbaiki. Bapak Ibu nggak perlu ngomong, nggak perlu menyampaikan tolong dibangun, sudah saya usulkan. Penak apa enggak? Karena saya tahu persis rasanya bagaimana hidup di dusun seperti ini. Jadi mari sekarang kita gandeng tangan. Jangan lagi ada merah, biru, putih, kuning, hijau, pelangi-pelangi nggak usah. Sekarang sama-sama bersama kita gandeng tangan, kita bantu kepala dusunnya, aparatur dusunnya, desanya untuk membangun dusun ini supaya lebih baik. Pererat rasa persaudaraan di antara kita. Nggak usah sikai anu nggak usah. Semuanya satu. Kita bangun dusun ini supaya lebih baik. Coba kalau kita bayangkan balai dusunnya ini di keramik rapi. Kemudian tiangnya itu juga bentuknya dibungkus keramik. Kemudian depan rumah depan balai dusun ini rata, orang dipaping diampar. Kalau untuk acara syukuran kan lebih enak. Nggih. Kompak nggih, setuju nggih? Nanti saya kirim semennya di sini 20 sak dulu. Keramik ini diukur secukupnya piro. Ya. Supaya bagus. Supaya rapi. Kalau acara syukuran masuk ingin ini terus ya DPR izin, masyarakat izin, ya kan? Pernah nggak Pak ditawari anggota DPR bangun balai dusun? Enggak kan? Minta kan biasanya Bapak Ibu kan? Ini ditawari. Betul yang disampaikan Pak Ustadz tadi. Ini bulan saatnya kita bersedekah supaya kita diberikan kenikmatan yang paling nikmat dikala kita bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Harta nggak usah ditumpuk-tumpuk. Nek mati sing bungkus berkain, nggak bawa mobil, nggak bawa rumah. Iya Bang ya? Ini nanti saya minta sama Pak Kadus sama Mas Bejo diukur keramiknya berapa meter, semennya itu nanti untuk berapa. Nanti saya belikan, nanti dikirim ke sini. Kapan mau pelaksanaan, saya minta dulu Pak Kadus ajak warganya gotong royong pasir siap. Pasirnya udah siap, saya kirim material semen sama keramik. Oke? Kita doakan, saya sedekah, Bapak Ibu sedekah, saya mampu sedekah keramik, sedekah semen, Bapak Ibu sedekah tenaga. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan lahir batin buat kita semua. Allah memberikan kelancaran rezeki buat kita semua. Kita sekarang lagi diuji, Bapak Ibu lagi diuji, pikirannya bingung, kalut, saya tahu itu, tapi saya nggak ikut andil di situ. Kita sama-sama berdoa. Tadi ibu-ibu waktu kita berdoa, Pak Ustadz, mudah-mudahan Allah melunaskan hutang kita. Allahumma amin. Teriaknya seru. Tadi mana yang ngomong? Mana yang ngomong tadi? Siapa yang mau bayari hutang kita? Siapa? Nggak percaya sama Allah itu. Betul. Itu nggak percaya sama Allah itu. Nggak boleh begitu. Saya pernah ceritakan Bu, kisah pribadi saya. Saya punya utang di BRI 200 juta. Omahku dipasangi pelang, arep disita. Saya panen ubi 35 ton. Nak dijual iso ngelongi utang, betul? Sama Pak Zulhas, wit sedekah ubi kamu. Duwe utang kon sedekah. Kumpulkan 6.500 orang ibu-ibu sedekahin ubi, kamu sedekah ubi, bapak sedekah uang 50.000. Kira-kira itu masuk akal enggak? Bingung apa enggak? Bingung kan? Wong duwe utang malah kon sedekah. Tapi saya yakin Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, Pak. Dan sedekah itu adalah pusaka paling ampuhnya umat Islam untuk kita dapat rezekinya Allah. Wes aku nurut aja tak sedekahke. Ketemu sama Ustadz tadi Dayat, ngobrol begini begitu. Ngapa Pak Wid kok Pak Musa mukanya kusut, banyak utang tak? Udah sholat tahajud yang tekun. Doanya ini, percaya Allah yang akan bayarkan. Alhamdulillah 1 minggu hutang 200 juta lunas. Dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Makanya kalau yang punya hutang nggak usah ragu-ragu, Allah maha kaya. Tadi kalau ibu-ibu ada yang teriak, siapa yang mau bayarin? Ya Allah. Asal kita ikhlas, yakin Allah itu maha kaya. Dikai dalan yang kita nggak tahu dari mana jalannya. Aku ngalami dewi, kira cerita, ngalamin sendiri saya. Punya hutang disuruh sedekah, saya sedekahin, nurut, ikhlas. Saya nggak khawatir Allah itu nggak bayarkan hutang saya.
tenan 1 minggu utang saya lunas. Padahal kalau jual ubi itu cuma dapat duit 113 juta. Ini malah dilunasi 217 juta. Nah kan, alhamdulillah kan. Jadi kita bahagia saat diuji, jangan ragu, Allah Maha Kaya. Lah Pak Wito kok ya Allah itu Maha Kaya, kita yang punya Allah kok, Allah yang sayang sama kita. Nggih. Begitu juga sekarang kita lagi dapat masalah seberat apapun masyarakat Gunung Goci, percayakan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Adil. Nanti akan ada orang yang betul-betul mencintai Bapak Ibu untuk menjaga Bapak Ibu agar tetap kerasan di Gunung Goci, sejahtera di Gunung Goci. Allahumma amin. Kalau ada waktu sempat ngobrol, boleh ngobrol sama saya. Gak ada niatan orang ingin menyengsarakan masyarakat Ruguk, gak ada. Gak ada orang besar yang ingin membuat masyarakat desa Ruguk ini sengsara, gak ada. Adapun oknum mungkin iya, tapi kami akan tahu nanti sedikit-sedikit, mungkin beliau akan tahu. Tapi niatan beliau ingin mensejahterakan desa Ruguk, ingin mengatur bagaimana baiknya desa Ruguk. Dan beliau tidak pernah merasa menzolimi masyarakat. Karena apa? Karena beliau membeli sesuatu yang dia beli asli. Kalaupun ada masalah Bapak dengan siapa, ya dengan yang jual. Karena taunya kami itu bersih, nggak ada masalah. Ternyata ada masalah, berarti yang jual yang kurang ajar. Kayak gitu. Tapi kalau memang nggak ada masalah, Bapak pernah menjual, tolong jangan dibuat sesuatu yang bagus menjadi kurang bagus. Kita niatkan bersama, mari sama-sama membangun Ruguk supaya ke depan lebih baik. Yakin kita, bismillah, mudah-mudahan beliau tetap sayang sama kita. Dan niat beliau satu, ingin membangun desa Ruguk, khususnya Lampung Selatan pada umumnya. Bapak Ibu mboten usah marang miring gak usah. Kalau ada sesuatu yang kiranya ada ganjalan, sampaikan dengan santun. Kita sama-sama berdoa, dan saya tetap yakin karena saya selalu berada di samping beliau, tapi saya nggak pernah mau ikut campur dalam masalah yang bapak-bapak hadapi. Karena saya tahu persis saya mau, tapi beliau itu langsung ditawari sama orang yang aku pemiliknya. Dan beliau melihat sporadik itu haknya. Jadi itu tadi. Jadi yang salah bukan yang beli kalau memang ada kesalahan. Karena itu memang tanah orang yang sudah pernah Bapak Ibu jual, dan yang jual itu orang yang pernah membeli. Itu yang kami pahami. Jadi tolong jangan pernah menyalahkan beliau, karena beliau itu taunya Bapak Ibu pernah jual, kemudian dibeli sama orang ini dijual sama beliau. Itu yang beliau pahami. Tapi niatan beliau satu, ingin membangun desa Ruguk supaya ke depan lebih baik. Nanti diatur sistemnya supaya masyarakat bisa sejahtera. Bapak Ibu nggak usah kalut, nggak usah bingung, nggak usah ada omongan bahasa nanti kan kita jadi maling semua, jangan. Itu dosa, nggak boleh. Ya, nggak boleh Pak. Kita harus tetap santun, kita yakinkan, kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Ke depan kita akan sejahtera. Ingat tadi yang saya sampaikan, gotong royong golek pasir, ya Pak ya. Kemudian nanti saya beli keramik, beli semen. Coba Widodo kurang penak piye coba. Sampean tajak dukung aku, sing dukung ra nek separuh. Wis ngono wis tak wae. Karena apa? Karena sekarang saya wakilnya rakyat Lampung Selatan. Walaupun kemarin sampean nggak milih saya, tapi sekarang sampean itu saya jadi wakil sampean. Semua harus saya ayomi, saya jaga, saya ajak untuk membantu program pemerintah supaya Lampung Selatan ke depan lebih baik. Kita bantu pemerintah daerah, kita bantu Bapak Bupati, Bapak Radio THG untuk membangun Lampung Selatan. Oh, Dusun Gunung Goci apa dikenal Bupati? Kenal Pak. Beliau pernah nyumbang apa semen ya? Berapa sak itu jadi catatan beliau, karena saya sering masuk sini tak video gambari. Bahkan saya dari DPR RI pernah masuk sini, kemudian dari staf kepresiden masuk sini. Bapak Ibu nggak tahu saya masuk ke sana jalan kaki kali-kali itu jalan itu sama beliau-beliau. Saya sampaikan ini dusun yang sudah lama banget, tapi dusun yang nggak pernah dibangun oleh negara. Nah, semuanya swadaya kok. Nggak ada pembangunan negara kecuali Onderlah Bu, ya kan? Onderlah tahun berapa nggak tahu kita. Itu Pak, kita harus kompak ya. Kita mulai kompak, bismillah.
sama-sama berdoa. Kita mendoakan, saling mendoakan untuk doa yang terbaik. Saya doakan masyarakat Gunung Boti diberikan kesejahteraan, begitu tolong doakan saya supaya saya diberikan kesehatan. Kita sehat semua, semangat semua untuk membangun dusun yang kita cintai ini. Kira-kira ya apa aku tidak takon gawe omah barang ning Gunung Boti. Terus yang di sopo gitu kan. Ya Pak ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas undangannya Bapak-bapak. Mudah-mudahan berkah ini, Allah memberikan berkah kepada kita. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, adapun Bapak Lurah kita tidak bisa hadir di sini. Di sini saya sampaikan bahwa beliau sekarang berada di rumah sakit Urip, menunggu anaknya yang sedang mengalami sakit, yaitu DBD. Nah, sekali lagi untuk Pak Lurah, dia tidak bisa hadir, hanya menyampaikan ataupun menitip salam kepada kita semuanya. Jadi itu saja ya untuk para bapak-bapak. Mudah-mudahan anak beliau segera diangkat penyakitnya. Amin amin ya robbal alamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala perhatiannya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu penutup. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk menutup acara ini marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tibalah di akhir acara. Saya selaku ini kita sambil santap siang ya, mungkin nanti ada sambutan atau perwakilan dari desa, biar kita tidak bertanya-tanya Pak ya, kenapa sih lurah kita nggak datang, ya mungkin nanti diwakilkan oleh Bapak Agus, waktu dan tempatnya kami persilakan.